Halo pemuda yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi di ibadah pemuda tanggal 30 Januari 2021. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan aku bawakan buat teman-teman. Disimak ya. Tema selama bulan Januari ini adalah Mari memuji dan memuliakan Tuhan. Diambil dari Lukas 2 ayat 20. Nah, siapa yang belum join grup meeting? Yuk, yang belum join grup meeting, kita sama-sama join. Karena di grup meeting itu adalah tempat untuk kalian bertegur sapa, saling sharing, bercerita, belajar firman Tuhan bersama dengan teman-teman pemuda lainnya. Buat teman-teman yang ingin bergabung, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @tiberias.youth+ atau mengisi link biodata yang tertera ya. Dan aku juga mau ingetin teman-teman nih untuk join Youth Prayer Conference yang diadakan setiap hari Rabu jam 18.30 waktu Indonesia Barat melalui Google Meet. Link Google Meet akan dibagikan melalui WhatsApp group ya. Dan buat teman-teman yang ingin dibantu doa, kalian bisa langsung mengisi Dropbox yang tertera di layar ya. Dan untuk selanjutnya, ibadah pemuda tanggal 6 Februari 2021 tetap akan diadakan secara online. Teman-teman bisa mengakses Youth Online Service minggu depan melalui YouTube Tiberias Youth+ jam 5 sore. Dan informasi selanjutnya, kita mau ngingetin teman-teman nih, kalau tim pelayanan pemuda tetap membuka rekrutmen untuk teman-teman yang rindu melayani. Yuk kita sama-sama mengisi masa muda kita untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Buat teman-teman yang ingin gabung, ada 4 tim pelayanan loh. Ada tim acara, tim pemerhati, tim digital, dan juga pelayanan mimbar. Buat teman-teman yang ingin tahu informasi selanjutnya, bisa langsung cek ke Instagram kita, atau yang mau bertanya bisa langsung DM kita ya. Selamat ulang tahun buat teman-teman pemuda dan pemudi yang berulang tahun selama bulan Januari dan juga selama minggu ini. Semoga apapun yang kalian kerjakan tetap diberkati Tuhan, diberikan umur panjang, kekuatan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekian pengumuman buat teman-teman pemuda pada sore hari ini. Yuk, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas kalian. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sepanjang hari. Hingga hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan secara virtual di tempat kami masing-masing untuk datang beribadah kepada Engkau. Kami mohon Engkau Tuhan pimpin ibadah kami dari pertama hingga berakhirnya. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan ini boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan diberitakan, kiranya firman Tuhan ini boleh menggugahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, dan kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap signal, kami berdoa buat setiap media yang kami pakai, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya teman-teman. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita harus bersyukur dan kita harus menyatakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita, lewat mulut kita. Oleh karena itu mari kita akan memuji Tuhan. Kita katakan Allah itu baik. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, kita Allah yang luar biasa. Bersyukur ya teman-teman, Tuhan kita begitu baik. Mari dengan sukacita kembali kita menjadi Allah itu baik. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Sungguh Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya teman-teman. Teman-teman masih rindu memuji Tuhan? Aku yakin teman-teman semua kita rindu bersama-sama memuji Tuhan. Kalau kita lihat kondisi sekarang begitu banyak tantangan, sehingga mari kita orang-orang Kristen yang Tuhan tolong sampai hari ini masih kuat sehat, kita pakai hidup kita puji Tuhan. Dan ini semua bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu mari kita puji Tuhan. Kita katakan ajaib, sungguh ajaib Tuhan bagi kita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku.
sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sungguh Allah kita adalah Allah yang membuat umatnya terheran-heran akan perbuatan yang ajaib. Maka teman-teman, mari kita mau bersuka setiap hari. Katakan, setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Anugerah ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib akan membuat setiap umat-umatnya terheran-heran. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita rindu akan apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita. Hati kita rindu mau bertanya kepada Tuhan, apa yang lebih baik yang harus kerjakan? Apa peranku yang tepat di masa-masa seperti ini? Akan kembali kita datang di hadapan Tuhan. Katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu
Terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati firman Tuhan. Haleluya. Selamat sore teman-teman, pemuda-pemuda dimanapun kita berada. Saya yakin kita semuanya mendapatkan kasih karunia yang melimpah daripada Tuhan. Dan sore hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap hati pemuda-pemuda yang ada, manapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan pemuda-pemuda yang ada. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada pemuda-pemuda yang ada, sehingga kami semua boleh diberkati, semakin mengenal Tuhan secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore pemuda-pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang mau saya bawakan pada sore hari ini, saya memberi judul menjadi mata air yang memberi kehidupan. Haleluya. Kehidupan orang-orang percaya itu adalah seperti air yang memberi kehidupan kepada makhluk-makhluk hidup yang ada di dunia ini. Begitupun juga kita, Tuhan sudah memberikan kita kuasa, kekuatan menjadi seperti air yang memberi kehidupan kepada orang lain. Kenapa kita harus menjadi air yang bisa memberi kehidupan bagi banyak orang? Karena kita tahu kehidupan manusia di dunia ini bukan lagi semakin membaik, tetapi semuanya itu semakin menghimpit kehidupan manusia. Manusia makin hari itu mengalami banyak tekanan, permasalahan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi itulah, sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia. Tuhan mau supaya setiap manusia yang ada di dunia ini mengalami berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, ya. Dan khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada sebuah janji Tuhan bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Lalu apa hubungannya dengan air? Ya, makhluk hidup pastinya membutuhkan air. Tidak ada makhluk hidup yang di bumi ini yang tidak membutuhkan air. Mereka pasti membutuhkan air supaya mereka bisa hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa akulah air hidup, ya. Lalu hubungannya apa dengan orang-orang percaya dengan tema yang saya bawa pada sore hari ini? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Di dalam hati setiap orang-orang percaya itu ada air, ya. Ada air yang memberi kehidupan. Sehingga kemanapun orang-orang percaya pergi, dia akan membawa kehidupan bagi tempat itu. Baik di tengah-tengah keluarga, di tempat pelayanan, pekerjaan, atau tempat bergaul sehari-hari. Orang-orang percaya akan membawa dampak yang baik, memberikan kehidupan bagi semua orang yang ada di dekat dia. Nah, itu juga yang Tuhan mau, supaya kita itu menjadi air yang memberi kehidupan bagi orang lain. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, maka air hidup itu sudah ada di dalam hati kita. Jadi kita tinggal mengimpartasikan apa yang ada di dalam hati kita itu supaya bisa dirasakan oleh orang lain, sehingga mereka melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu mengalir
melalui kehidupan kita. Karena bagi orang-orang percaya, ya memang kalau kita mengalami masalah, kita pasti akan datang kepada Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan itu dalam tekanan seperti apapun, dia akan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang belum mengenal Tuhan, ataupun mereka yang setengah-setengah ya? Atau ada juga orang yang acuh tak acuh sama firman Tuhan. Bagi mereka firman Tuhan itu gak ada artinya gitu. Tetapi ketika mereka mengalami masalah, mereka pasti membutuhkan pertolongan. Nah, disitulah kita sebagai orang-orang percaya itu punya peran untuk memberikan air hidup bagi mereka, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa berubah dari tindakan-tindakan mereka yang jahat sebelumnya, atau kelakuan-kelakuan mereka yang tidak benar. Ketika mereka mengalami tekanan, dan di situ ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang muda datang memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar atau solusi, maka mereka akan sadar, mereka akan mencari Tuhan. Nah, itu adalah tujuan utama kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam dunia. Dan ketika mereka dalam kekeringan, kita memberikan air hidup itu, sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Karena hari-hari ini kita bisa perhatikan bersama ya, orang-orang di luar Tuhan itu kehidupannya itu semakin jahat, mengerikan dan menjijikkan ya. Kalau kita hanya berdiam diri, kita hanya berpangku tangan lalu berkata, mereka kan juga bisa berdoa sendiri sama Tuhan, mereka kan juga punya Tuhan, Tuhan kita itu maha kuasa kok. Apa yang akan terjadi? Sebenarnya kita sedang meremehkan apa yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu, marilah orang-orang muda yang ada di tempat ini, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan jadilah air yang memberi kehidupan bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan saudara, maka orang-orang lain akan mengenal Tuhan, dan juga mereka akan terlepas dari persoalan-persoalan yang mereka alami, karena mereka akan belajar dari kehidupan kita. Kalau mereka sudah belajar dari kehidupan kita, maka ketika kita beribadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. Karena saya pikir tidak ada manusia ini yang mau hidup menderita terus selama-lamanya. Mereka pasti mau keluar dari penderitaan mereka. Tapi bagaimana cara mereka bisa keluar kalau mereka tidak punya panutan atau tidak mempunyai sarana untuk mendidik mereka? Nah, itulah tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, supaya kita memimpin mereka, membimbing mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa mereka kalau kehidupan mereka aja nggak peduli sama Tuhan? Disitulah Tuhan akan memberikan kesempatan, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa orang-orang muda lakukan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya bagi keluarga saja. Mungkin ada saudara, keluarga, ataupun kedua orang tua kita mengalami beban hidup. Jadi kita bisa menolong mereka, kita doakan mereka, dan setelah kita berdoa itu, kita bisa melakukan sesuatu, melakukan percakapan kah, atau sharing dengan mereka, atau melalui kehidupan kita yang setiap harinya itu memancarkan kasih Tuhan dengan perkataan kita yang tidak mengeluarkan perkataan kotor. Ketika kita melihat orang lain sedang dalam kesusahan, kita menolong mereka, maka orang tua kita juga akan pasti bersuka cita gitu, daripada kalau lihat kehidupan kita mereka jadi kepengen mati loh, stres. Tidak, orang-orang percaya tidak akan melakukan hal itu. Dan saya yakin orang-orang yang ada di tempat ini, pemuda-pemuda yang ada, bukan tipe orang yang seperti itu. Anda pasti melakukan apa yang baik,
Tetapi itu juga tidak cukup ya. Kalau hanya menyelamatkan diri sendiri itu tidak cukup. Kita harus bergerak keluar. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kita juga harus menolong orang lain. Mereka juga membutuhkan kasih Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan itu dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percuma kalau aliran air hidup itu ada tapi orang lain gak bisa menikmati. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Ada banyak cara, pasti banyak cara. Kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mendoakan mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk tujuan yang baik, lakukanlah itu. Apa yang ada pada hidupmu, yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, kamu bisa berikan bagi orang lain. Itu sudah menjadi air yang memberikan dampak bagi orang lain, yang akan memberikan mereka semangat yang baru. Ya. Lalu ada sesuatu yang unik dalam kehidupan orang-orang percaya itu, di mana kita itu Tuhan berikan kemampuan atau kekuatan dan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan firman Tuhan ini bagi saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Kalau saudara perhatikan ya, dalam ayat yang ke-12, si Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia juga akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita lihatlah apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di dunia. Dalam pelayanannya itu yang kira-kira 3,5 tahun ya. Kitab Yohanes di bagian akhir itu mencatat dunia ini tidak memuat tulisan-tulisan yang bisa ditulis. Kalau itu ditulis semua nggak muat dunia ini. Gimana kita mau melakukan itu? Dari hal-hal kecil saudara bisa melakukan dampak yang besar. Ketika air hidup itu ada dalam hidupmu, maka engkau bisa melakukan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Kita bisa meringankan beban mereka melalui doa kita. Kita bisa membantu mereka melalui materi yang kita miliki. Bukan apa yang tidak kita miliki, karena Tuhan hanya menuntut apa yang kita punya kok. Yang kita nggak punya, nggak mungkin Tuhan tuntut. Yang penting kita itu harus melakukan sesuatu, jangan hanya berdiam diri. Kita tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah berdiam diri, dia selalu bekerja. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Karena itu Tuhan juga bekerja. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Misi penyelamatan memang sudah selesai. Penembusan dosa sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Tetapi untuk membagi-bagikan kasih karunia itu kepada manusia, tidak semua orang sudah lahir pada waktu Tuhan Yesus datang. Bahkan kita pun mengetahui kebenaran firman Tuhan itu melalui rasul-rasulnya kan, murid-muridnya. Jadi ini bergenerasi. Sekarang adalah tugas kita, orang-orang muda yang ada, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita itu punya keistimewaan yang unik. Kita Tuhan katakan adalah orang-orang bukan dari dunia ini, tapi kita berasal dari atas. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita berasal dari bait suci Allah. Jadi orang kalau ada
manusia yang keluar dari bait suci Allah, maka kehidupannya itu memang akan seperti air. Kemanapun dia pergi, dia akan memberi kehidupan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Yeskiel 47 ayat 9. Yeskiel 47 ayat yang ke-9. Yeskiel 47 ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Oh, haleluya! Ini persis sama seperti kehidupan orang-orang percaya ya. Kemanapun kita pergi, maka ketika di sana tidak ada kehidupan, seakan-akan tidak lagi ada harapan, kehadiranmu akan menjadi berkat di tempat itu. Engkau akan mengubah keadaan tempat itu. Karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita berasal dari Allah. Kita adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 tadi ayat 12, maka kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Ketika kita berdoa di dalam Markus 16 ayat 17, maka mereka akan sembuh kalau ada yang sakit. Atau kalau mereka dalam kesusahan, mereka akan dihiburkan. Kenapa? Karena doa kita itu penuh dengan kuasa, dan kehidupan kita itu mencerminkan anak-anak Allah. Jangan sampai kita mau menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan anak-anak Allah, tetapi anak-anak gelap, bukan anak terang. Kamu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan perubahan di dunia ini. Orang-orang muda adalah aset yang besar. Kalau orang-orang muda hancur, maka generasi berikutnya akan semakin hancur. Itulah tugas kita untuk mempertahankan generasi muda yang sekarang ini, supaya generasi-generasi di bawah kita itu mereka bisa belajar dari kehidupan kita, supaya rantai kuasa kegelapan itu bisa diputus. Kalau kita hanya berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa, maka mereka akan mati. Mereka akan membutuhkan air. Kehidupan orang-orang saat ini itu begitu kering. Perekonomian hancur, pergaulan hidup sehari-hari orang muda, remaja, bahkan orang tua pun udah hancur. Banyak kan sekarang ini orang-orang tua yang melakukan perselingkuhan. Bukan cuma laki-laki yang suka selingkuh sekarang, perempuan pun banyak yang suka selingkuh. Udah punya anak, bapak-bapak juga sama. Orang muda apalagi, remaja pun udah ikut-ikutan melakukan perlakuan-perlakuan yang menyakiti hati Tuhan. Saya melihat fakta bahwa sekarang ini kekristenan itu hanya seperti sebuah label ya. Tetapi nilainya itu sudah hampir-hampir pudar. Hanya segelintir orang saja yang masih mempertahankan iman mereka. Tapi kebanyakan orang, saya buat contohnya saja lah dari tempat saya saja lah. Kalau di tempat sini saya masih kurang tahu. Tapi kalau di Medan, sebenarnya di sana itu kekristenan itu mayoritas. Gereja di mana-mana. Apalagi saya berasal dari Tanah Karo. Di mana-mana itu Tanah Karo itu gereja. Bahkan mungkin 100 meter ke sana udah ada gereja. Tetapi kalau saya perhatikan kehidupan orang-orang muda yang ada di sana, itu mengerikan sekali. Khusus buat kota Medan, ada satu koran itu yang memang di halaman depannya itu selalu ada berita-berita yang membuat menarik bagi orang-orang yang pemikirannya agak kotor ya. Karena di sana itu ada selalu cerita tentang seks. Luar biasa. Ada koran yang di depannya itu membuat cerita-cerita yang sebenarnya tidak benar. Tapi itu diminati oleh banyak orang. Kenapa mereka sampai berani buat cerita-cerita semacam ini? Karena dia tahu keinginan orang-orang yang di sana itu
kebanyakan seperti apa? Laris. Setiap kedai kopi itu ada itu wajib. Saya perhatikan saya beberapa kali pindah-pindah tempat kedai kopi. Di setiap kedai itu ada itu koran itu. Aduh. Di depannya itu dikasih nanti foto perempuan yang bajunya seksi lalu cerita-cerita panas tuh. Gimana? Ini kehidupan orang-orang Medan. Tetapi sekarang ini sudah beralih. Kekristenan hanya akan menjadi label lagi kalau kita tidak melakukan perubahan. Setiap hari kalau saya perhatikan orang-orang muda di sana itu SMA, SMP itu lari ke kosmen, hotel, penginapan. Apa yang mereka lakukan? Ini orang-orang Kristen. Hari Minggu kita sama-sama ibadah di gereja. Tapi setelah pulang ibadah, mereka bikin persekutuan berdua. Bagaimana orang-orang seperti ini akan memberikan air hidup bagi orang lain? Tidak mungkin. Tapi mari berubah. Harapan saya bagi teman-teman yang ada di tempat ini, mungkin kehidupan kita itu tidak seperti yang saya ceritakan barusan. Kita orang-orang yang baik kok. Kita ke gereja, kita menjaga kehidupan kita. Kita tunduk kepada orang tua. Tetapi setelah itu kita lakukan, kita juga harus melakukan hal yang lebih lagi. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita akan memberikan kehidupan bagi banyak orang. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudara akan dipakai Tuhan untuk melakukan pembaruan. Terima kasih. Ini sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan menambahkan pengertian kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mengerti apa maksud dari yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kami ya Bapa pada sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohon untuk keselamatan bangsa kami dari pandemi COVID-19 dan dari berbagai bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Biarlah Engkau yang tolong ya Bapa. Setiap korban yang berjatuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang berikan kasih-Mu atas hidup mereka. Engkau yang gantikan setiap kehilangan mereka. Engkau yang hiburkan setiap hati-hati yang terluka, dan Engkau yang cukupkan setiap keperluan mereka ya Bapa yang menjadi korban dari COVID-19 maupun dari bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Dan kami juga memohon Engkau yang menolong pemerintahan kami ya Bapa. Berikanlah kebijaksanaan bagi para pemerintah yang ada, mulai dari presiden sampai pemerintahan terkecil sekalipun. Biarlah Engkau yang berikan hikmat dan Engkau yang tolong agar mereka memiliki hati untuk bangsa kami, sehingga setiap kebijakan yang mereka buat, mereka tetapkan adalah untuk membawa sukacita dan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman-Mu dan gereja-gereja di seluruh pelosok negeri kami ya Bapa. Engkau berikan hati yang taat, Engkau berikan hati yang sukacita, Engkau berikan hati yang penuh damai sejahtera, agar mereka dikuatkan ya Bapa dalam segala kesulitan yang mereka alami, untuk dapat senantiasa melayani-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh diberitakan sampai penjuru negeri.
Dan kami juga mau mengangkat doa kami untuk gereja, untuk Bapak Ibu Gembala, untuk keluarga besar Gembala kami, dan untuk para pengerja. Biarlah Engkau yang berikan mereka kesehatan, Engkau yang berikan mereka sukacita, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau limpahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa dikuatkan dalam setiap pelayanan mereka, dan mereka boleh merasakan bahwa kasih-Mu senantiasa menuntun mereka dalam setiap pekerjaan tangan mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Tiberias Bogor, dimanapun kami berada, dalam setiap pekerjaan tangan kami, baik kami yang bekerja maupun yang studi. Biarlah Engkau yang tolong kami ya Bapa, dalam setiap tugas dan kewajiban kami, dalam kesukaran, dalam penderitaan yang kami alami. Engkau yang berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan biarlah naungan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga mau berdoa untuk pemuda GPDI Tiberias Bogor, untuk seluruh jemaat pemuda GPDI Tiberias Bogor. Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang berikan kekuatan tubuh yang fit, Engkau pulihkan dari setiap sakit penyakit, Engkau yang sembuhkan bagi kami para pemuda yang mungkin sedang jatuh sakit. Biarlah bilur-bilur-Mu yang senantiasa menyembuhkan, dan dalam setiap pergumulan kami, apapun yang kami alami, dalam setiap studi kami, pekerjaan kami, bahkan masa depan kami yang mungkin belum terlihat, biarlah Engkau yang tolong ya Tuhan, supaya dalam setiap pekerjaan tangan kami, dimanapun kami berada, kuasa-Mu senantiasa memenuhi hidup kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi kami, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik seturut dengan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan pemuda GPDI Tiberias Bogor, baik itu ibadah maupun doa pemuda, dan seluruh pengurus pemuda. Biarlah Engkau yang berikan mereka berkat-Mu, Engkau yang limpahkan rahmat-Mu atas hidup mereka, Engkau yang tolong, Engkau yang lipat gandakan setiap pelayanan mereka, Engkau yang curahkan setiap berkat-Mu atas hidup mereka, supaya mereka tetap boleh memiliki hati yang setia di hadapan-Mu, dan pelayanan mereka boleh berbuah lebat dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang berada di sekeliling mereka. Dan biarlah Engkau yang tolong agar setiap ibadah-ibadah kami adalah untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa, dan kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau yang berkati kami dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap detik hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memenuhi hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami boleh memiliki setiap pekerjaan tangan kami, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, setiap tingkah laku kami, perbuatan kami, dan apapun yang kami pikirkan hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pada saat ini. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu dan kesetiaan Allah untuk tetap menjaga kami di dalam persekutuan dan keterikatan satu dengan yang lainnya. Ajari untuk kami terus memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Allah, meninggikan nama-Mu dan merendahkan hati serta diri kami. Karena di sana ada kemenangan, di sana ada sukacita, di sana ada saat-saat yang baik, kami boleh mendapatkan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami tak berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Jefta, Om Yosua, juga saudara-saudara para pengerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga berkati setiap anak-anak muda-mu dimanapun mereka berada, mereka tetap mengandalkan Engkau. Berikan sukacita Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk para mitra dan juga untuk Mbak Yoel yang opanya Tuhan sudah panggil pulang. Tuhan berikan sukacita, kekuatan, dan penghiburan. Yang sakit, Yosua, Yesaya, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Bahkan anak-anak muda-Mu yang lainnya juga Trijayanti Tuhan yang sakit juga Tuhan tolong berikan kesembuhan secara total. Barangkali ada yang saat ini bermasalah, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang mengalami kesulitan, Tuhan tolong berikan solusi, nama Tuhan dipermuliakan.
orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka berada juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat sore hari ini dengan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.